Nah, ini kalau teman-teman tidak membawa contoh ini ke tempat penjualnya, teman-teman bisa ambil nomornya aja ini ya, YT7C. Oke teman-teman, ini sudah sampai rumah. Ini yang baru ya, aki yang barunya ini. Jadi tadi, nah ini langsung hangat ini ya, dia langsung ngecas ini. Jadi tadi waktu baru beli ini belum ada airnya ya, masih kosong, kering gitu ya. Nah kemudian diisi air yang bawaannya dari pabrik, kita masukkan ke sini, lalu ditutup lagi gitu, maka ini langsung anget ya. Ini menandakan bahwa dia sedang bereaksi. Jadi larutan yang cairan tadi itu bereaksi dengan logam-logam yang ada di dalam, dan dia menghasilkan beda potensial atau tegangan. Kita akan coba kontak starternya. Langsung on ya, langsung mantap guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya punya motor ini nggak bisa start tangan. Jadi kalau kita mau pergi-pergi kasih nyala, kita pakai start kaki ya. Ini padahal masih nyala ini. Nah, masih nyala indikatornya. Kalau saya kasih ke kiri, itu nyala tapi nggak kedip-kedip. Karena itu kedip-kedip, tapi setelah itu mati ya. Coba kita start. Nah seperti itu. Nah teman-teman, tempat akinya untuk motor Mega Pro itu ada di sini. Ini Mega Pro lama ya. Kita kendori skrupnya di sini, kita buka. Nah untuk teman-teman yang perlu diperhatikan, ini akinya ya. Ini bisa pakai aki kering, bisa pakai aki basah ya. Tapi saya sarankan untuk teknologi sekarang itu lebih baik pakai aki kering. Syukur-syukur kalau ada baterai lithium ya. Tapi kita pakai standar saja yang aki kering. Yang perlu teman-teman perhatikan sebelum mengganti atau membeli adalah spesifikasi dan dimensinya harus sama. Untuk spesifikasi itu minimal harus memenuhi voltase yang sama. Jadi untuk Mega Pro seperti ini biasanya pakai tegangan 12 volt. Untuk ampernya itu rata-rata 3 ampere. Tapi kalau teman-teman pakai yang lebih dari 3 ampere juga tidak masalah. Cuman yang jadi masalah adalah nanti dimensi atau ukurannya. Karena aki itu ada beberapa macam ukuran ya. Ada yang dia tinggi tapi tipis, kayak ini dia tinggi gitu tapi dia tipis. Ada juga yang pendek tapi dia tebal. Nah itu kalau tidak sama dimensinya nanti tidak pas pada saat dimasukkan ke wadahnya ini. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi sekali lagi tegangan tidak jadi tegangan harus sama ya. Kemudian untuk ampernya bisa lebih besar. Yang penting jangan lebih kecil dari aslinya gitu ya. Oke, kita akan buka ya. Oke teman-teman, bukanya pakai kunci sok ya, supaya mempermudah. Nah sekarang kita ambil akinya ya. Nah seperti ini. Jadi yang teman-teman perhatikan di sini ya. Jadi ini tegangannya ini ya. Tegangannya 12 volt. Ini 6 ampere ya, 6 ampere. Cukup besar ini ya. 12 volt 6 ampere. Kemudian kodenya ini YT7C.
YB5LB. Nah, ini kalau teman-teman tidak membawa contoh ini ke tempat penjualnya, teman-teman bisa ambil nomornya aja ini ya, YT7C ini. Pasti nanti kalau kodenya sama, ukurannya juga akan sama. Nah, ini sudah rusak, sudah nggak bisa nyimpen ya. Sebenarnya ada beberapa tutorial di YouTube itu bagaimana cara memperbaiki, itu nanti belakangan. Yang penting kita ganti dulu ya, karena mau cepat dipakai. Ini 3,5. Oh ya, ini 3. Nah nih teman-teman, jadi ini ukurannya harus sama, karena nanti kalau nggak sama nggak masuk di tempatnya. Ini YT7C sama ya. Kalau yang ini YTZ5S, jadi dia lebih pendek tapi dia lebih tebal gitu ya. Tegangannya sama, jadi 12 volt, cuman ampernya dia lebih kecil, 3,7. Kalau yang ini 6 ampere, jadi powernya ini lebih besar, ini kecil gitu ya. Tenaganya ini lebih besar gitu ya. Jadi saya akan beli yang ini sama dengan ini ya. Yang ini nggak jadi dibeli karena ukurannya nggak sama, nanti nggak masuk di tempatnya, begitu ya. Oke teman-teman, ini sudah sampai rumah. Ini yang baru ya, aki yang barunya ini. Jadi tadi, nah ini langsung hangat ini ya, dia langsung ngecas ini. Jadi tadi waktu baru beli ini belum ada airnya ya, masih kosong, kering gitu ya. Nah kemudian diisi air yang bawaannya dari pabrik, kita masukkan ke sini, lalu ditutup lagi gitu, maka ini langsung anget ya. Ini menandakan bahwa dia sedang bereaksi. Jadi larutan yang cairan tadi itu bereaksi dengan logam-logam yang ada di dalam, dan dia menghasilkan beda potensial atau tegangan. Dan ini siap untuk dipasang. Jadi ini yang lamanya, ini aki lamanya, ini aki yang baru. Oke, kita akan coba ukur dulu ya. Sebenarnya tidak diukur tidak apa-apa teman-teman, langsung pasang saja. Cuman ini saya akan menunjukkan saja apa bedanya antara aki yang sudah rusak ini dengan aki yang masih baru ya. Nah, kita letakkan selektornya di DC 10 volt ya. Ini yang baru, ini yang lama. Kita ukur yang positif di sebelah kanan ini ya. Nah, ini tegangannya masih bagus ya, yang lama. Nah, masih 12 volt. Begitu juga yang ini, yang baru. Nah, 12 volt. Sama, cuman yang lama ini tenaganya sudah hilang ya. Yang baru ini masih full tenaganya. Nah, kita akan pasang saja yang baru. Yang ini kita singkirkan. Kita kembali ke sini ya. Nah, ini kita pasang di sini. Jadi yang positif sebelah sini, yang negatif sebelah sini. Oke teman-teman, kita kencengin ya. Sakit aja sih, bikin kaget. Oke teman-teman, sudah
selesai terpasang ini ya. Ini pembuangan air ini nggak usah dipakai karena kita pakai baterai kering ya. Baterai kering. Sekarang kita akan coba Coba. kontak ininya ya. Kita kontak itu. Apa ya? Kalau kita coba nyalakan sennya, nah itu sudah normal ya. Nyala normal. Nyala normal. Kita akan coba kontak starternya. Langsung on ya. Langsung mantap guys. Jadi sudah nggak perlu start pakai tangan ya. Kita pakai nggak perlu start pakai kaki, kita start pakai tangan. Kancing oke teman-teman, sudah jadi ya. Kita coba matikan, kita nyalakan lagi pakai start tangan. Mantap guys. Ayah. Kita tes lampu ya. Tuh lampunya nyala ya. Lampunya nyala. Sen kanan, lampu sen kanan nyala, sen kiri nyala. Kita klakson ya, klakson ini klakson sebelah kiri. Oke mantap, selesai. Jadi begini ya teman-teman, kalau teman-teman beli aki untuk motor atau untuk mobil atau untuk mesin-mesin apapun, usahakan yang menjadi perhatian itu adalah tegangannya. Jadi tegangannya harus sama, tidak boleh lebih besar. Apa efeknya kalau tegangannya lebih besar? Bisa mengakibatkan komponen-komponen yang ada di mesin itu rusak ya, rusak. Seperti contoh kalau di motor ini ada CDI itu disuplai dengan tegangan 12 volt misalnya. Kalau teman-teman menggunakan aki yang lebih besar tegangannya misalnya 24 volt, maka itu bisa mengakibatkan kerusakan. Termasuk lampu-lampu yang ada di kendaraan teman-teman itu bisa putus. Kalau misalnya suplai tegangan yang diminta 12 volt, tapi teman-teman suplai dengan tegangan 24 volt, maka yang menjadi perhatian utama adalah tegangan ini harus sama. Kalau terkait dengan ampernya ini ampernya kan 6 ampere ini. Nah itu lebih besar juga nggak masalah ya, yang penting jangan terlalu over besarnya. Misalnya 6 ampere dikasih 10 ampere gitu nggak apa-apa. Yang penting adalah tegangannya harus sama. Seperti itu ya teman-teman. Demikian. Semoga trik dari saya ini, enggak tahu ini trik atau apa, pokoknya ya seperti tutorial lah begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.